Pertama kali itu adalah kepedulian dulu. Sampai tahun itu saya mendirikan namanya KTH. KTH itu kelompok tani hutan. Jadi kampung-kampung itu ada semua sebelum ada LMDH. Sekitar tahun 2000 sekian itu baru ada namanya LMDH. Bagian lahan waktu itu membagi kepada masyarakat Pesanggem itu sudah saya bagi seperti ini, seperti PS. Karena harapan saya terjemahkan waktu itu namanya PHBM itu orang lebih lama di hutan sehingga bagi ruang, bagi waktu dan sebagainya, dan itu real bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari, ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Yeni, Kasih Kemitraan Produktif, dan TPM Banyuwangi Barat yang akan membahas mengenai eksistensi dan kontribusi tenaga pendamping masyarakat untuk masyarakat dan perum perhutani. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak Asna. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Monggo Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita semuanya mengenal siapa sih orang yang berada di samping saya ini. Saya Harmadi, TPM KPH Banyuwangi Barat yang selalu berpikir positif, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Saya ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih sejarahnya TPM itu? Begini Mbak, kalau TPM itu kalau diartikan sempit, tapi kalau diartikan luas. Jadi kebetulan rumah saya itu 200 meter sudah hutan. Otomatis kami secara pribadi itu sudah menjadi TPM. Ya. Jadi masa kecil saya di situ, hidup saya di situ, mencari rumput untuk kambing di situ. Artinya apa? Kalau kita mengais sesuatu di situ, di naluri kita mesti harus ada kata-kata menjaga. Karena apa? Harapan kita akan mengambil lagi. Itu bahasanya seperti itu. Jadi sejarah seperti itu Mbak. Jadi saya menjadi TPM ini sebenarnya secara kebetulan. Dari tahun berapa itu Pak? Saya mulai tahun 99. Saya pulang dari Jakarta, saya memang 23 tahun berarti orang perantauan ya. Itu pulang dari Jakarta, dari salah satu teman saya dikasih buku Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 itu. Nah, saya pulang. Nah, kebetulan karena rumah saya dekat hutan, tak baca. Loh, ini ada nih hak masyarakat hutan untuk bisa aktivitas secara real di sini. Oh, akhirnya saya udah mulai mencari tahu. Nah, artinya apa? Mulai kita kupas, jangan sampai kita menerapkan peraturan tadi itu salah kan begitu. Karena apa? Orang kampung takut salah. Karena apa? Waktu itu begitu lihat orang perhutani kan, wah itu pakaiannya hijau apa segala kan ini. Bahkan di tempat saya itu tidak ada orang yang cita-cita menjadi mandor, cita-cita menjadi polisi dan cita-cita menjadi tentara. Kenapa? Rasa takutnya tadi. Sampai tahun-tahun itu tidak ada. Nah, dari situlah perubahan-perubahan itu sudah mulai ada, sehingga saya sendiri dengan teman-teman sepakat bahwa hutan ini kok di tempat-tempat lain kok sudah mulai ada penjara dan sebagainya, kok nggak sehat ini. Saya punya niat inisiatif bahwa masyarakat saya jangan sampai menjadi seorang penjara itu. Bahkan kita mengumpulkan teman-teman atau orang-orang kampung di situ, kita sepakat bahwa kita menjaga kampung. Adik Banyuwangi Barat itu memang tak pandang beliau itu benar-benar getol untuk menselaraskan antara masyarakat sekitar hutan dan dengan perhutani. Sehingga kami sebat diundang untuk ngobrol karena tahu kalau saya di situ itu salah satu untuk penggiat gitu loh. Hanya ada pertemuan pertama kali di Solo. Di Solo saya mendelegasikan teman sana di Hotel Quality kalau nggak salah waktu itu. Pulang ke Banyuwangi akhirnya, wih sudah begini ternyata petanya. Saya mendapatkan suasana baru kan gitu. Akhirnya kita komunikasikan dengan Pak Edi waktu itu, kita buatlah PKS. Sejak itulah kita menjadi resmi menjadi mitra karena terikat oleh PKS tadi itu. Itu PKS itu intinya salah satunya penyelesaian konflik. Rasa peduli terhadap Hutan. Ada saya ingin melestarikan dan sebagainya itu ada itu. Sehingga sampai tahun itu saya mendirikan namanya KTH. KTH itu kelompok tani hutan. Jadi kampung-kampung itu ada semua sebelum ada LMDH. Sekitar tahun 2000 sekian itu baru ada namanya LMDH. Itu penggabungan dari LMDH itu. Sejak 2001. Nah, ini yang sejarah menarik juga ya Pak ya. Ini saya pembagian lahan waktu itu
membagi kepada masyarakat Pesanggem, itu sudah saya bagi seperti ini, seperti PS. Karena harapan saya terjemahkan waktu itu namanya PHBM, itu orang lebih lama di hutan, sehingga bagi ruang, bagi waktu dan sebagainya. Dan itu real bisa dicek. Mulai tahun 2000 sampai sekarang sudah hampir 20 tahun lebih. Itu merupakan bagian dari penelitian. Jadi tahapan-tahapan itu ada. Jadi nggak serta-merta langsung bleng, tidak. Karena apa? Saya tahu persis masyarakat sekitar hutan seperti apa. 1, tingkat pendidikan. 2, tingkat pergaulan. 4, tingkat ekonomi secara ya. Jadi itu membawa dampak sendiri-sendiri. Sehingga tahun 99 itu waktu itu karena saya pernah kuliah kandas, Pak. Tapi saya punya janji kepada diri saya sendiri, saya harus kuliah lagi. Nah, saya masuklah di tahun 99 itu di kampus Untak Banyuwangi. Sehingga saya skripsi saya yang mengambil konflik hutan. Jadi skripsi apa itu, Pak? Kalau perselisihan antara petani hutan, masyarakat sekitar hutan dengan perhutani, itu penyelesaiannya di luar pengadilan. Namanya itu pengadilan wasit. Itu sah. Misalnya penengahnya siapa? Desa. Penengahnya siapa? Antara petani dengan masyarakat, penengahnya Pak Camat. Waktu itu Pak Camat. Jadi hasil kesepakatan antara perhutani dengan masyarakat sekitar hutan itulah buat aduan bahwa adanya perdamaian masyarakat sekitar hutan sama-sama mengikatkan diri untuk tidak menjadi konflik lagi, kan gitu. Untuk tugas dan manfaat TPM itu apa, Pak? Kalau untuk tugas dan manfaat TPM, Mbak, ya, ini satu, sebenarnya ini sebagai magnet perekat antara masyarakat sekitar hutan dan perhutani dan stakeholder. Stakeholder itu artinya luas, bisa pemerintah daerah, bisa pengusaha, atau mungkin tokoh-tokoh agama yang ada partisipasinya untuk ke pembinaan secara mental. Itu luas. Suatu contoh ya, tugas TPM ini yang saya alami saat ini. Jadi kita itu tidak hanya serta-merta membuat laporan, tidak. Laporan memang penting, tapi laporan benar-benar harus real. Satu contoh, berbicara wisata. Kalau saya tidak ngerti tentang wisata, mana mungkin saya bisa berbicara wisata dengan. Nanti Bapak juga mendampingi sampai wisata juga ya? Semua komplek yang ada di hutan itu semua. Jadi baik itu penyelesaian konflik maupun penyelesaian ekonomi. Salah satu penyelesaian ekonominya satu wisata. Jadi saya sendiri, ini maaf bukan pamer, saya sendiri ketua penasehat Pokdarwis Kabupaten Banyuwangi. Itu tidak mudah. Jadi anggota Pokdarwis Banyuwangi ini seluruh wisata di Banyuwangi itu menjadi satu, menjadi Pokdarwis itu kurang lebih sekitar 100 sekian wisata. Itu saya jadi penasihat itu. Otomatis kalau saya menjadi penasihat di situ, nggak mungkin nggak dapat mudah dari itu. Jadi ada pembinaan dua arah. Satu pembinaan dari perhutani, dua pembinaan dari pemerintah daerah. Intinya kami meminta bantuan dari para tenaga pendamping masyarakat yang ada di KPH itu untuk mendampingi LMDH yang ada di wilayah KPH tersebut. Misalnya mulai dari kayak itu tadi Pak, mensosialisasikan kegiatan yang kita lakukan, kemudian mendampingi bagaimana cara penyusunan proposal kegiatan kerjasama antara perhutani dengan LMDH, kan seperti itu Pak Harmadi ya. Bukan itu saja. Jadi TPM itu menuntun, ibaratnya TK. Jadi makanya tadi saya bicara seluruh arah. Baik itu PKS dengan perhutani dari tahapan-tahapan, karena kita berbicara kalau PKS itu kita terjemahkan dulu hak kewajibannya dulu supaya di PKS itu tidak ngambang. Suatu contoh, warga atas nama LMDH dengan perhutani, peran LMDH itu apa dulu, hak dan kewajibannya yang itu kita jelaskan. Nah, kalau perhutani kan sudah jelas wilayah. Nah itu tidak mudah, butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan kamu supaya menjaga, pertama-tama menjaga, karena apa, ruang lingkupnya begitu luas, kalau nggak dijaga, terus setelah dijaga, di situ kalau baru kita bicara aktivitas. Hutan yang dijaga itu di ruang-ruang itu mau dibikin apa? Baru kita identifikasi, oh ini tanam tahun sekian, misalnya tahun 80-an. Tahun 80-an tutupan lahan seperti apa, seperti ini. Oh ini masih bisa di sini enggak? Kalau misal anehnya masih di sisi Porang, kerja PKS Porang. Kalau misal ruang lingkupnya itu agak besar dan di bantaran sungai, itu wilayah-wilayah nggak mungkin bisa ditebang, mungkin kita sarankan bisa ada alpokat atau durian, bahkan mungkin di bawahnya ada kopi. Karena menganggap saya di situ itu jangan sampai orang itu tertarik sama pohonnya, sehingga tertarik hanya buahnya. Jadi sepanjang tahun semakin lebat, otomatis reboisasi kita akan tercapai juga. Jadi banyak. Terus contoh kita itu dengan perhutani.
Kalau dengan investor lain, suatu contoh sekarang ini di Banyuwangi Barat kita kembangkan buah alpukat yang baru ngetren 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu sudah kita inisiasi untuk ketemu investor, sehingga kurang lebih sekarang ini menjadi kurang lebih sekitar 18.000 pohon. Kami cita-cita dengan investor, dengan dipelopori oleh salah satu LMD yang namanya Mitra Hutan Lestari dan Sobowono, ingin mencetak Banyuwangi itu selain menjadi kota pisang, bahkan menjadi kota buah naga, menjadi kota kelapa, akan menjadi penantang baru, nanti akan menjadi kota alpukat yang diinisiasi dari beberapa macam pihak stakeholder, ya nanti dari Banyuwangi Barat. Pak, dulu itu saya tertarik, berarti dengan PHBM itu dulu merupakan solusi ya Pak ya? Itu dulu memang konfliknya seperti apa? Kalau solusi, ini benar-benar bukan solusi Mbak. Ini merupakan bagian kalau mungkin kita bisa bilang ini peredam suasana yang penuh retorika waktu itu. Dan ini memang sangat tepat. Dan ini pilihannya, gitu loh. Dan pilihannya. Ini karena apa? PHBM ini mempersatukan antara Maskultas Hutan dengan perhutani, dan berbagi ruang dan berbagi waktu itu sudah sangat jelas. Jadi tahapan-tahapan juga kita juga harus menyadari bahwa semua itu tidak ada yang sempurna. Ini cerita Mbak ya. Lambruso, ini maksud saya harus menyebut sana. Lambruso ingin memastikan bahwa orang itu perilaku nyimpang butuh waktu 20 tahun, butuh sekian ribu penjara untuk menentukan. Jadi di hutan itu tidak bisa serta-merta. Jadi butuh waktu yang panjang. Pernah nggak dihitung keberhasilan perhutani yang menopang setiap harinya bukan miliar tapi triliun? Satu contoh begini. Dulu tidak ada waktu sebelum PHBM, tidak ada tanaman singkong secara khusus. Tidak ada tanaman ada batasan-batasan waktu yang diikat dengan alasan tutupan lahan apa segala itu. Saya dulu nggak tahu hal seperti itu. Sekarang udah jelas, tapi saya akan berbicara konsep PHBM-nya. Ini sudah real. Artinya pisang berapa hari, setiap harinya dari hutan. Padinya setiap hari berapa ton, berapa ribu ton, porangnya, dan itu tidak pernah diminum. Putaran ekonomi itu begitu signifikan di hutan. Dan itulah yang nggak pernah dimanajemeni dinas pertanian maupun yang lain lah, istilahnya kan begitu. Ketahan pangan, lah panganmu dari mana? Kan begitu kadang-kadang kan gitu Pak. Itu. Nah itu kan dari mana? Saya. Sekarang gini, logikanya. Ini pakai logika. Nah, kalau logika ini kan bisa iya dan bisa tidak. Minimal punya acuan khusus ya. Begini, sekarang lahan misalnya di pangkuan saya, taruhlah 700 hektar ya. 700 hektar kita ambil aja dari 50%-nya yang bisa kita tanami dengan bagi itu. Nah Pak, dengan mengurus seluas lahan kayak gitu, apa suka dukanya Bapak apa sih Pak menjadi TPM? Saya selama ini tidak pernah mengalami duka, semua suka. Karena itu bukan pilihan Mbak ya, tapi ini bagian tuntutan. Tuntutan seandainya seperti begini. Saya ibaratnya itu melukis. Kalau sudah melukis, gimana caranya kanvas yang saya lukis itu nggak bagus, itu nggak saya buang, sudah saya pakai lagi. Karena apa? Saya harus berhasil membersihkan yang kanvas yang tadinya kotor akan bersih lagi. Dan saya orang yang nggak pernah marah. Dan saya juga nggak pernah marah. Bagaimana apapun bentuknya, karena apa? Memangnya marah dengan saya mau lo jadi apa? Kan begitu toh? Saya apamu? Nah, tugas saya hanya meluruskan pelan. Karena begini Mbak, setiap orang itu hanya ada yang bisa dikasih tahu hari ini. Ada yang mungkin bisa 1 bulan, mungkin ada bisa yang 2 tahun baru ngerti. Jadi tahapan-tahapan itu harus kita itulah kearifan lokal seperti itu. Kalau saya boleh menambahkan Mas, jadi Pak Harmadi ini kebetulan adalah sebenarnya pendamping lokal yang sudah sangat mendarah daging di lokasinya, kemudian sama perhutani juga direkrut sekalian karena biar lebih mengembangkan kemampuannya dalam mendampingi masyarakat mulai dari nol. Mungkin saya bisa menambahkan begitu. Iya, seperti itu Bu, seperti itu. Multifungsi. Iya, karena ini alami Mbak. Saya ya, ini cerita jadi TPM dari perhutani itu tahun 2010 saya itu ditawari sama teman-teman 2010 Cak harusnya lagi Cak, ini kalau enggak ini LMDH nggak ini kurang green kalau nggak ada sampean, masa yang lain ada toh. Tak bilang ya kenapa sih? Oh begini. Oh, saya masuk. LMDH kalau mau bisa bersatu baru kompak, buat apa guyuban? Itu ya sudah, karena saya tanggung jawab dulu merasa membuat KTH waktu itu.
Nah kebetulan KTH itu nggak terlalu lama langsung muncul PHBM. Saya yang teken sama Bupati peluncuran PHBM-nya itu waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 2002 kalau nggak salah. Iya. Kurang lebihnya tahun 2002 peluncuran PHBM Banyuwangi itu yang teken dengan Bupati adalah saya. Termasuk saya masih ingat ADM-nya Pak Joko Purnomo, terus yang mewakili masyarakat saya, terus yang dari Kapolresnya Pak Anton, Ketua Dewannya Pak Abdurrahman Hasan, yang waktu itu masih itu. Sebelum melanjutkan, monggo boleh ngopi santai. Oh, nggih, siap Pak. Terima kasih. Keburu dingin nih, Pak. Oh, nggih. Mari, Ibu. Nggih. Terima kasih. Gimana Pak kopinya sama dengan di Banyuwangi? Kalau kopi, komentarnya itu harus ahli kopi. Berarti gini, Pak Harmadi ini selain mungkin tugasnya sebagai TPM, terus kemudian juga sebagai pengusaha durian, sebenarnya kan punya hal yang bisa menjadi nilai plus itu begini Pak. Bapak kan pasti kemungkinan ada keterbatasan terkait dengan produksi durian yang ada di wilayah. Nah itu kan bisa diplasmakan ke LMDH yang kebetulan memang mengembangkan tanaman durian di wilayah hutan Pak. Dilaksanakan itu ya Pak? Sudah. Begini. Jadi di tempat saya Mbak ya, ini cerita hutan balik lagi hutan ini nyambung memang. Karena apa? Tempat saya wisata durian ini sama hutan ini 100 meter. Dan wilayah hutan itu adalah wilayah kebun durian. Dulu Panennya berapa tahun sekali Pak? satu kali sekali, kadang-kadang 2 kali. Jadi masa kecil saya durian di hutan juga seperti ini, besar-besar ada dan sampai sini ada. Dan itulah masuk di kelompok tani hutan sekarang ini Grand Bayu Mandiri. Itu sebagian itu juga bisa masuk ke tempat kami. Itu loh. Pak meskipun durian lokal tapi memang bagus ya Pak ya, dan nilainya unggul gitu loh. Maksudnya durian lokal tapi unggul ya. Kenapa kok durian Longgon itu unggul Mbak ya? Satu, ini saya pernah kumpul sama di Dinas Pertanian waktu itu difasilitasi waktu sertifikasi durian merah. Ketemu salah satu profesor mungkin itu saya ngobrol, Pak durian Songgon itu kok rasanya enak, kok beda dengan Legend dan sebagainya. Itu ada pengaruh dari uap Gunung Raung. Itu. Jadi uap Gunung Raung itu membuat tes tersendiri durian Songgon. Ada yang di sebelah timur itu dipengaruhi oleh Gunung Belirang, itu juga beda lagi rasanya. Ya. Perbedaan rasanya bagaimana itu? Di sana tesnya itu cenderung manis, di sini manis kepahit-pahitan tempat kami. Terus beda lagi dari waktu itu dihadiri seorang profesor dari dekat Gunung Sinabung, Sumatera. Di sana kan aktif juga itu Merapinya. Juga beliau bilang di sana pun juga beda dengan di sini, walaupun sama-sama Gunung Merapi. Tergantung lingkungannya itu ya Pak. Semuanya sama juga seperti itu, faktor tanah apa segala itu kan dari alami kompleks Mbak, seperti hutan. Jadi kompleks hutan itu salah satu itu kan hidup menghidupi, itulah ya. Masyarakatnya harus hidup, binatangnya harus hidup, manusianya harus hidup, semua harus hidup. Bahkan orang cak jeblok-jebloknya bahasa Jawa Mbak ya. Orang tidak punya keahlian apa saja, yang hanya punya keahlian memungut aja. Jadi uang bisa hidup, memungut takis, memungut apa kan di hutan waktu itu? Dari hutan. Memungut jamur kan itu keahliannya jamu memungut. Gitu. Nah, itu bisa hidup semua dan menghidupi. Pak, durian yang ada di kawasan hutan kira-kira ada berapa luas Pak? Yang di wilayah Panjenengan, dampingannya jenengan? Kalau di dampingan saya itu untuk KPH Banyuwangi Barat itu kurang lebih ya kalau dihitung real itu buka seribuan ya 10.000 pohon itu banyak. Ini kita jalan ke sesamanya. Yang sudah intensif ini ada ini. Ini di wilayah MHL. Itu kemarin kan sudah sosialisasi mungkin dengan Bu Yani juga kan itu waktu itu ya. Itu ke sana itu. Nah, ini sudah mulai kita menjalin kerjasama dengan kita. Jadi kalau kita sudah menjalin kerjasama bukan dengan saya tidak, tapi dengan Garden Forest. Menjalin kerjasama dengan Garden Songgon, kan begitu? Bukan dengan Harmadi, karena apa? Sudah berbicara lembaga. Cuman memang Pak Harmadi yang menghubungkan gitu ya. Walaupun di situ saya orangnya ya juga kan gitu. Gitu. Jadi kita sudah sampai ke sana. Pernah atau tidak Pak selama pandemi ini mengalami penurunan produktivitas untuk duriannya? Kalau penurunan produktivitas durian itu tidak. Durian ini memang dikendalikan oleh alam, bukan dikendalikan oleh pandemi, itu kan, itu produksinya loh. Tapi kalau pasar itu bisa ditentukan oleh pandemi juga, kan itu loh, itu loh. Itu kalau makanya justru di tempat lain ini menjual susah, di tempat kami justru kekurangan barang.
Di tempat lain dijual butiran, di tempat kami sudah menjadi kilo. Kenapa kok kita larikan ke kilo? Ini bicara real. Artinya apa? Biar masyarakat juga enak, kita enak. Itu. Jadi misalnya kalau dulu kan Mbak 10 sekian, beratnya berapa? Kan begitu kan tidak jelas. Nah, sekarang lebih jelas. Nah, sekarang misalnya 10 beratnya 30 kan sekian sudah jelas enak. Gitu loh. Jadi kenapa kok kilo itu lebih bagus? Karena pasar itu selain ditentukan oleh bijian, ya bungkusan dan juga kiloan, ya kan gitu. Tapi kita itu lebih enak pakai kiloan. Nah ini Pak, kembali ke TPM ya. Iya. Tadi soalnya udah bahas durian. Iya. Prestasi apa yang Bapak raih selama menjadi TPM di Banyuwangi Barat? Kalau meraih ya, hitungan raihan itu karena selama ini tidak ada yang menilai. Tapi saya itu ada kepuasan tersendiri. Iya. Jadi saya jadi TPM itu saya ya boleh toh saya bangga ya. Saya menjadi TPM itu salah satunya bisa kenal perhutani mulai dari tingkat bawah sampai tingkat itu bagian dari itu. Sehingga saya itu bisa menyelami kalau seorang belajar itu lebih banyak. Lebih banyak. Misalnya karakter masyarakat mandornya seperti apa, tugasnya seperti apa. Itu saya punya gambaran. Itu. Dan kedua, itu memperbesar nilai-nilai pergaulan. Semakin tinggi yang kita hadapi akan semakin dapat derajat itu bukan baik ya itu. Dua, tiga, dengan fasilitas-fasilitas yang ada itu, misalnya adanya pelatihan ya kayak seperti inilah. Salah satunya kan bagian dari pelatihan, komunikasi kan itu banyak. Itu. Kalau saya menambahkan gini Pak, dari kami, dari perhutani, dari sisi perhutani itu memang indikator keberhasilan TPM itu satu. Semua program dapat berjalan baik antara perhutani dengan masyarakat. Yang kedua, konflik minimal, gitu. Yang ketiga, masyarakat sejahtera, hutannya bagus. Kalau PHBM itu nggak sukses, 80% penduduk sekitar hutan, saya katakan 80% itu makmur. Baik itu ya, pokoknya gini ya, pokoknya ya sekitar masyarakat hutan, kalau yang nggak sukses loh. Artinya sukses itu kan ada tahapan-tahapan. Sukses itu tahapannya kenapa? Kalau mungkin kalau dari 100 pendidikan, suksesnya S1, S2 dan sampai itu ada beda-beda kan tingkat kepuasan. Belanja dari pasar bisa ke mall kan ada sendiri. Nah itu pendapatan itu sangat tinggi sekali Pak. Kopi, terutama kopi Kalibaru Lemor ya, itu benar-benar menjadi kebutuhan pokok Pak masyarakatnya. Sekarang di Banyuwangi Barat itu. Iya, mulai kopinya, terus ada coklatnya sebagian, talesnya, manis. Itu coklat juga sampai produksinya sampai sudah ada dan real bisa dicek di MHM. Mungkin kapan-kapan kalau kesini lagi dibawakan Pak coklat. Oh siap. Tapi begini Mbak, coklat di sana itu belum sampai tahapan olahan. Mungkin kita arahkan. Biji coklatnya kita olah di situ pakai LMDH, dijemur baru kerjasama dengan pengolahannya di mana Pak ya? Di Bali kalau di Bali ke pengolahannya di Bali. Tapi yang mengelola menampung setiap harinya itu adalah LMDH. Itu real sekali itu. Memang kita kalau sudah berbicara peningkatan itu ya tadi yang dari awal kita bilang putaran di LMDH itu setiap harinya itu miliaran, itu bukan miliaran kecil. Itu loh sebenarnya. Pak Hari itu jumlah desa binaannya ada berapa? Kalau saya ada 24. Oke. Lumayan banyak juga Pak 24 itu. Ya dulu pertama saya memang sendiri, sekarang ditambah lagi dengan pria perhutani sehingga 2 orang. Biasanya masyarakat itu mengeluh tentang apa Pak kepada Pak Harmadi? Kalau masyarakat itu ngeluhnya itu memang umum. Ya bahasanya cuma bantuan itu umum. Gitu. Jadi masyarakat itu ingin mudah dan dipermudahkan itu memang bahasa umum. Tapi itu kita tanggapi dengan positif tadi. Tapi bukan kita yang mencarikan. Iya. Tapi kita yang menuntun. Ayo caranya cari seperti ini. Bapak memfasilitasi. Fasilitasi. Kalau kamu mencari ini, tapi kamu harus persiapan seperti ini dulu. Suatu contoh gini, kamu kalau mengajukan ternak, siapkan kandangnya, siapkan rumputnya dulu, baru ada ternaknya kan begitu. Iya betul. Istilahnya seperti itu. Terus Bapak kemudian ke dinas peternakan untuk mengkomunikasikan ya Pak ya. Mbak, kalau di Banyuwangi. Aktif sekali berarti ya Bu. Mbak, kalau di Banyuwangi itu Mbak, urusan dinas selesai dengan saya. Artinya apa? Komunikasi saya aktif. Tinggal dia tinggal menyiapkan tempat aja. Jadi komunikasi dengan pemerintah daerah. Kalau sudah berbicara dengan dinas pertanian adalah pemerintah daerah. Ya. Sudah komunikasi dengan dinas perikanan pemerintah daerah. Kan ya, dinas koperasi pemerintah daerah kita sangat aktif kok.
Nah, kemudian pertanyaan saya yang terakhir, Iya, Pak, mau. apa harapannya Bapak untuk kepentingan masyarakat dan perhutani? Kalau untuk kepentingan saya dengan masyarakat perhutani, kerjasama yang ada ini kita tingkatkan. Artinya tingkatkan apa? Komunikasi aktif. Artinya antara masyarakat sekitar dengan perhutani ini benar-benar searah, sejalan, sesuai dengan regulasi yang ada. Saya tidak tahap mengomentari tidak keberhasilan. Kalau komentari tidak keberhasilan itu masih ada unsur keserakahan. Gitu. Karena apa? Berhasil adalah relatif. Tergantung syukur kita masing-masing. Ya. Kita punya mobil banyak dan sebagainya. Kalau nggak bersyukur, saya. Itu loh. Jadi tingkat keberhasilan orang, tingkat kesuksesan rasa syukur. Pak Har, jenengan dari tahun 99 mulai dari KTH kemudian bergabung menjadi LMDH, terus ini kan memang kita menyesuaikan juga ya Pak, yang perhutani kan juga menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Nah ini nanti Pak, konsep ke depan itu memang terkait dengan LMDH itu kan memang harus membentuk entitas bisnis. Nah kami berharap yang di Banyuwangi Barat juga digiatkan untuk segera membentuk koperasi sehingga itu bisa menjadi entitas bisnisnya LMDH untuk bisa bekerja sama dengan nanti dengan perhutani. Mungkin itu Pak. Ya siap. Siap. Kalau itu yes. Kalau saya lah bilang karena memang itu di dunia saya ya, itu nggak terlalu lama realisasi kalau untuk saya. Itu karena apa? Saya komunikasi ini Pak, komunikasi kata saya bilang komunikasi aktif itu bukan aktif dengan LMDH saja, dengan desanya juga aktif. Kadang-kadang dengan camatnya juga ada, bahkan dari Kapolseknya juga aktif. Gitu loh. Karena apa? Perjalanan banyak sekali persoalan. Dan itulah kadang-kadang TPM itu tidak ada waktu, tidak ada jadwal waktu, tidak ada waktu TPM 24 jam. Mohon maaf ya Mbak, saya kan kena saraf kejepit ya ini cerita. Tapi saya alhamdulillah bisa aktivitas kemana saja. Itu jam berapapun saya siap. Karena di desa itu kadang-kadang pertemuan habis maghrib Pak, habis sisa Pak, ya itu harus kita ikuti karena kearifan lokal seperti itu. Pak nanti sehabis tahlilan sekalian tahlilan, nanti tahlilan kita bahas, monggo. Jadi kita harus siap. Jadi kurang lebih perjalanan kalau di tempat saya, tempat paling ujungnya bukan Kali Baru Pak Minto, itu ujung secara garis. Tapi ujung sekarang kan di Bumiharjo, itu naik lagi dari perkebunan itu. Jadi kalau sudah hujan nggak bisa masuk. Licin masuk. Iya. Licin. Bukan. Glamor. Oh, Glamor. Oh iya. Di Tegalarjo itu naik itu Pak Jawa itu. Itu saya siap. Karena memang mengikuti arah masyarakat itu. Karena satu hari tetap harinya kerjanya seperti itu. Liburnya juga sore hari. Baik, terima kasih Pak Harmadi atas penjelasan yang luar biasa sekali sehingga kita sampai ngobrol lama juga nggak terasa ini Pak, udah berapa jam ini ya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Saya banyak-banyak terima kasih. Mungkin kelumit bahasa saya yang bisa untuk memotivasi teman-teman di petani hutan atau yang lain, monggo. Kalau enggak ya silahkan, karena semua orang punya pilihan kan begitu. Tapi saya berharap hutan itu alam, hutan harus dijaga, hutan harus tetap lestari. Baik, luar biasa sekali. Dari ngobrol santai pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya tenaga pendamping masyarakat menjadi fasilitator dan menjadi jembatan antara perhutani dengan masyarakat desa hutan dalam pemanfaatan sumber daya hutan sesuai kebijakan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.